Halo semuanya, apa kabar? Eh, Makasih ya udah klik video ini. Aku juga minta bantuannya untuk subscribe channel ini karena channelku masih baru, jadi ya masih merangkak. Makasih banget kalau kalian mau subscribe channel aku ini ya. Sekarang kembali lagi di sesi reading tarot ya, reading tarot. Temanya itu sekarang energi misterius yang akan muncul pada dirimu. Wah, aku ulang ya. Energi misterius yang akan muncul pada dirimu. Oke. Jadi energi misterius ini bisa energi apa aja. Bisa tentang general life-nya kamu, kayak kehidupan kamu. Terus bisa juga tentang love life-nya kamu, kehidupan cinta kamu juga bisa kayak gitu. Tentang yang apa aja yang benar-benar jadi energi misterius yang akan muncul pada dirimu. Dan yang aku bahas ini pasti energi misteriusnya kemungkinan ada yang belum muncul, makanya aku bilang akan muncul gitu ya, prediksinya. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang ngerasa energi ini memang udah muncul gitu ya. Oke. Seperti biasa aku akan buat beberapa pilihan. Kalian bisa pilih nanti salah satu sesuai dengan kata hati dan intuisi. Tapi saran aku nonton video ini dari awal sampai akhir, karena bisa aja energi kamu tertuangnya di pilihan yang bukan kamu pilih gitu. Jadi ya nonton aja dari awal sampai akhir. Tapi ini tuh general reading, jadi menarik energi banyak orang, belum tentu cocok dengan kalian semua. Makanya aku bilang respon ini dengan hal-hal positif yang kalian rasa bermanfaat, silakan disimpan gitu, silakan di save ya. Oke, aku buat dulu. Pertama ada nih, aku buat 3 kipas. Wow, ini kipas pertama. Yang kedua ini kipasnya yang ini. Yang ketiga yang ini kipasnya. Gimana? Sudah kelihatan ya? Jadi ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga untuk pile-pile yang akan aku shuffle nanti. Ini pilihan pertama untuk tumpukan kartu pertama, ini pilihan kedua untuk tumpukan kartu kedua, ini pilihan ketiga untuk tumpukan kartu ketiga. Oke? Kalian harus yakin, boleh pause video ini supaya lebih yakin melihat mana pilihan yang paling kalian fokuskan. Sorry. Aku juga mau bilang kalian itu harus letakkan keyakinan kalian yang sebesar-besarnya sama Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Karena apapun hasil readingan ini kan, ini tuh hanya prediksi ya. Jadi kalian harus lebih berserah, lebih menyerahkan kehidupan kalian itu sama Tuhan gitu. Oke, sudah bisa ya? Aku mulai. Ini disingkirkan dulu. Taruh di sini deh. Jadi kita mulai dari yang pertama yang ini kipasnya ya, untuk pilihan pertama. Oke. Aku shuffle dulu.
Yang pertama ada Ten of Swords. Wow, wow, wow. Lalu ada The Magician. Lalu The Moon. Terus Ace of Swords. Dan Six of Swords. Terus ada Page of Cups. Oke. Jadi aku bahas ini dulu ya. Ini kelihatan gak sih ya? Atau aku agak turunin dikit gak sih? Aku taruh sini kali ya. Oke, aku taruh sini. Nah, biar agak kelihatan lah. Nah, jadi aku ngelihat di sini energi yang bakalan muncul di kamu adalah kamu tuh udah menyadari mungkin ya beberapa dari kalian. Jadi di pembacaannya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan belum tentu resonate ke kalian semua. Kalau misalnya kalian rasa ini bukan pembacaan kalian, kalian bisa lihat di pilihan yang lain, mana tahu energi kalian ada di situ. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti ini bukan energi kalian. Karena general reading itu kan menarik energi banyak orang ya. Jadi ya anggap aja fun reading gitu. Yang aku lihat di sini tuh ya, energi yang bakal muncul ke kalian yang milih pilihan pertama ini. Mungkin beberapa udah ngerasain posisi terendah dalam hidup ini. Mungkin kalian banyak yang merasakan kegagalan, entah itu dalam pekerjaan kah, atau dalam studi kah, atau dalam asmara kah, kayak gitu. Jadi kalian udah ngerasain titik terendahnya itu, gimana rasanya terjatuh dan terpuruk di posisi terendah. Jadi kalau kalian udah ngerasain itu, dan mungkin sekarang masih ada yang masih merasakan, di sini aku lihat kalian jadi energinya jadi fit lagi gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa selama ini udah terlalu down banget gitu ya, energinya bangkit lagi. Jadi misalnya nih, kalau udah punya bisnis, terus bisnisnya tiba-tiba kayak bangkrut banget ya, kalian di sini tuh tiba-tiba langsung gitu, kayak bangkit gitu, dan nggak mau terlalu lama terpuruk di posisi yang terendah itu. Nah gitu juga kalau yang ngerasa ada kegagalan di bidang lain, kayak studi, kayak pekerjaan atau asmara kah, di sini kalian udah terbangun untuk bangkit gitu. Mungkin itu bakalan kalian rasain energinya nanti, atau mungkin ada beberapa yang dari kalian udah ngerasain sekarang. Nah terus aku lihat juga apa ya, kalian tuh nggak hanya sekedar bangkit, tapi kalian tuh udah berani menentukan langkah apa yang bakalan kalian lakukan ke depannya. Aku lihat di sini banyak yang mungkin terbangun motivasinya. Maksudnya gini ya, dia mungkin
ketika gagal jadi termotivasi untuk naik lagi. Bahkan di sini ada yang berusaha untuk melakukan banyak hal yang nekat-nekatan, mungkin ada ya, sampai kayak pindah keluar kota, keluar negeri gitu. Itu beberapa dari kalian. Mungkin ada yang sampai berpindah tempat untuk mengatasi kondisi kalian yang saat ini terpuruk gitu. Entah itu kalian gagal di bidang apapun, kayaknya ada beberapa yang memutuskan untuk pindah ke keluar kota kah, keluar pulau kah, atau keluar negeri kayak gitu. Itu sih yang aku lihat dari reading ini. Jadi benar-benar energi yang bakalan muncul itu, yang benar-benar jadi misterius benar atau enggaknya, yang aku bilang tadi. Jadi kalian udah tahu sih tanda-tandanya itu gimana. Apalagi kalau kalian nonton video ini. Jadi nanti kalian tuh bakalan dihadapkan dengan suatu keputusan apa yang harus kalian ambil supaya kalian itu nggak di posisi yang terendah lagi gitu. Karena benar-benar di sini kebangkitan kalian itu mulai muncul nanti. Jadi kayak rasa terpuruk itu nggak diratapi lagi, kegagalan itu nggak diratapi lagi. Jadi udah mulai bangkit dan berani nentuin mau kemana kah gitu. Oke, sekarang kita lihat love life-nya ya. Ini ada Ace of Pentacles. Wow, ini jumping card again. Three of Cups, Two of Cups, Six of Cups. Wah, ini kenapa nih yang milih pile 1? Ada Knight of Swords, lalu ada Nine of Cups. Jadi gini ya. Ini tuh benar-benar misterius, bisa terjadi ke depannya, atau mungkin kalian udah ngerasain aroma-aromanya sekarang. Aku ngerasain sini ada energi tripartite relation gitu, ada energi cinta segitiga di love life-nya kalian. Dan cinta segitiga ini berkaitan dengan orang masa lalu dan orang yang ada sekarang gitu. Jadi mungkin ya orang yang milih pile 1 ya, kalian yang milih ini pilihan pertama, itu bakalan nerima energi masa lalu nantinya. Entah itu ingat kenangan-kenangan masa lalu kalian dulu sama seseorang, atau kalian jadi kayak tiba-tiba happy karena ingat-ingat masa lalu dengan seseorang kayak gitu. Ini bisa juga ada orang masa lalu yang mencoba menghubungi kamu atau mencoba datengin kamu gitu. Tapi ini cukup misterius sih menurut aku. Entah kamunya yang membuat energi ini atau dia gitu. Jadi gini ya menurut aku. Kalau kita pernah berhubungan dengan seseorang, walaupun itu udah putus, kita kan pasti udah
pernah punya ikatan rasa gitu ya, ikatan batin dengan dia. Nah, kalau kamu yang ciptakan energi itu sendiri, contohnya kamu ingat sama mantan kamu, atau ini bisa aja mantan pacar, mantan gebetan kah, atau mantan istri, mantan suami. Misalkan kamu ciptakan energi ke mantan kamu, kamu tiba-tiba mengingat dia. Nah, itu secara nggak langsung kamu mengontak dia secara batin gitu. Jadi dia di sana jadi ingat kamu juga, kayak gitu. Bisa kebalikannya, bisa dia yang tiba-tiba ingat kamu, akhirnya energi dia nyampe ke kamu, jadinya kamu ingat dia juga gitu. Ya kan? Jadi berapa dari kalian di sini ya mungkin udah ada orang lain sekarang, udah punya komitmen. Nah, di sini sih kayaknya coba berhati-hati dengan energi misterius ini, karena takutnya nanti ke depannya ini bisa jadi benang merah yang kemungkinan bisa menghancurkan kamu atau menghancurkan hubungan kamu, komitmen kamu sekarang. Kalau misalnya kamu udah punya komitmen dengan seseorang gitu. Makanya aku bilang aroma-aroma masa lalu ini ya kamu harus bisa kendalikan. Jangan sampai kamu tergoda lagi dan kamu jadinya mengkhianati komitmen yang udah ada sekarang gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu message-nya. Pertama ada let go of control issues. Lalu ada healing family issues. Kemudian, past life relationship. Lalu love yourself first. Kemudian trust. Sama retreat. Oke. Jadi message-nya gini loh. Kan ini ada let go of control issues. Jadi isu apapun yang kamu terima, kabar apapun yang kamu terima, yang kamu rasa itu berbau negatif, kamu harus lepaskan itu. Terutama kalau kamu tiba-tiba dapat kabar dari masa lalu kayak gitu. Soalnya ini ada past life relationship, jadi bisa aja ada orang masa lalu yang tiba-tiba nongol gitu. Kan kamu harus bisa kendalikan diri kamu, karena energi kayak gitu itu harus bisa kamu kendalikan. Nah, ini ada juga healing family issues. Apalagi kalau misalnya kamu udah berkeluarga, kan gak wajar ya kamu meladeni mantan kamu dan kamu korbankan keluarga kamu gitu. Jadi suatu saat kalau kedepannya ada godaan masa lalu itu, ya kamu harus bisa mengendalikan diri. Aku rasa juga beberapa dari kalian udah ngerasain itu kan sekarang. Dan ini ada love yourself first. Nah, cintai dirimu. Cintai dirimu itu dalam arti gini loh, kamu harus hargai diri kamu yang sekarang. Jangan buat diri kamu seperti diri kamu yang dulu lagi gitu. Kalau kamu ngerasa masa lalu kamu itu tidak baik, misalnya nggak baik gitu ya, nah kamu jangan masuk lagi ke dalam wadahnya gitu. Kamu harus sayangi dirimu, sayangi apa yang kamu punya sekarang.
Jangan korbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak baik gitu. Lalu ada trust, tentang kepercayaan. Nah, jaga kepercayaan orang yang udah ada sama kamu sekarang. Jaga kepercayaan orang yang sudah berkomitmen dengan kamu sekarang. Jangan karena kamu tiba-tiba happy lagi gitu ya, ingat mantan, kamu jadi korbankan dia gitu. Harus kamu jaga kesetiaannya gitu. Lalu ada retreat. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian itu ngerasa hubungan yang kalian punya sekarang itu mungkin kayak agak membosankan, agak monoton gitu ya. Itu beberapa mungkin. Nah, jangan biarkan karena kamu ngerasa bosen sama yang sekarang, kamu jadinya mau cari warna dengan yang masa lalu gitu karena kamu udah tergoda. Jangan kayak gitu, karena banyak hal yang bisa kamu lakukan supaya hubungan kamu sekarang itu nggak bosen. Misalnya kayak jalan-jalan sama pasangan biar nggak bosen gitu. Kalau misalnya belum bisa jalan-jalan keluar rumah ya lakukan sesuatu yang benar-benar bisa bikin kalian happy, karena bahagia itu kita yang ciptakan loh. Gitu. Oke, aku rasa ini yang untuk pilihan pertama. Ini tidak resonate buat kalian semua, belum tentu cocok buat kalian semua. Kalian ambil aja hal-hal positifnya. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Next, ini pilihan kedua ya. Pilihan kedua yang diwakilkan oleh kipas ini. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Pertama ada Nine of Cups. Oke, di sini ya. Kejauhan. Lalu ada dua yang keluar. Ada Five of Swords, The Hangman, lalu ada Six of Swords, lalu Queen of Swords, dan Nine of Swords. Oke. Jadi ini kita bahas dulu. Ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Belum tentu cocok ke kalian semua. Kalau misalnya nanti kalian ngerasa ini bukan cerita kalian, ya kalian lihat pilihan yang lain, mana tahu energi kalian di situ. Tapi kalau enggak sama sekali, berarti ini bukan energi kalian. Because karena ini general reading, menarik energi banyak orang. Oke, kita mulai. Energi misterius yang bakalan muncul pada dirimu. Atau mungkin beberapa dari kalian udah ngerasain energi ini mulai muncul saat-saat ini gitu ya. Aku lihat di sini tuh ada yang ngerasa overthinking gitu ya. Ada yang ngerasa kayak takut, khawatir, ada kecemasan kayak gitu. Nah, sebenarnya yang buat kalian overthinking itu adalah diri kalian sendiri. Dengan apa yang kalian perbuat, dengan apa yang kalian lakukan. Jadi energi misteriusnya itu bisa kayak gini loh. Nanti kalian itu bisa tiba-tiba senang banget, bahagia banget. Nah,
lalu tiba-tiba energi misterius itu kayak datang nantinya yang ngebuat kalian jadi sedih gitu. Makanya aku mau peringatkan ya, buat yang pilih pile 2 ini, coba kalau tertawa itu jangan berlebihan, karena takutnya nanti jadi nangis berlebihan gitu. Kalian boleh sih merayakan kebahagiaan kalian. Kalau kalian rasa kalian tuh sekarang lagi senang misalnya, kalian boleh bersyukur itu harus sebanyak-banyaknya ya, tapi bersenang-senang itu secukupnya aja gitu. Karena kalau kalian terlalu terlena dengan kebahagiaan yang kalian rasain, takutnya nanti kesedihan yang datang itu ya sama porsinya gitu. Jadi bahagia yang berlebihan itu bakalan kayak dibalance dengan kesedihan yang segitu juga parahnya gitu. Jadi ya aku bilang coba sekarang itu kendalikan diri kamu. Kalau misalnya ketawa sama siapapun atau lagi seneng itu jangan terlalu terbawa, jangan terlalu menggebu-gebu ketawanya, karena takutnya nanti energi yang misterius ini bisa ngebawa kamu jadi tiba-tiba nangis gitu. Karena juga ya ada beberapa di sini mungkin yang menanti kepastian. Entah kepastian itu udah kalian dapatkan kah? Kita kan nggak tahu. Beberapa orang itu beda. Mungkin beberapa di sini udah mendapatkan kepastian dari apa yang diharapkan. Tapi ada beberapa yang masih kayak digantung gitu. Bisa ini soal pekerjaan, bisa soal studi atau asmara kayak gitu. Ada yang rasa digantung. Tapi ada beberapa yang udah dapat kepastian. Dan aku juga ngelihat sini energi energi sifat yang mungkin kayak mementingkan diri sendiri gitu loh. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada yang seneng gitu ngelihat orang yang kalian gak suka ini menderita kayak gitu misalnya. Ada juga yang beberapa tertawa di atas penderitaan orang lain kayak gitu. Nah, kalian harus waspada loh. Apa yang kalian buat itu nanti bisa berbalik ke kalian. Kalian harus waspada. Jadi apapun situasi kalian sekarang, kalian tuh jangan senang dulu. Itu intinya sebenarnya. Mau itu kalian dapet sesuatu yang berharga, dapat kepastian, atau kalian ngelihat orang yang kalian gak suka itu tiba-tiba menderita kah atau gimana, kalian jangan senang dulu sih sebenarnya kayak gitu, karena ya kayak gitu juga nggak balik kan. Jadi ya itu sih pesan aku, karena apa yang kita perbuat ya itu juga nanti yang kita tuai gitu ya. Makanya sih saranku, pesan aku, energi misterius ini kamu harus bisa kendalikan. Caranya yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya lagi senang-senangnya jangan terlalu menggebu-gebu gitu, karena nanti bisa aja kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba ya semuanya berbalik gitu.
Terus jangan mementingkan diri sendiri dalam hal apapun, entah itu di lingkungan studi kamu, atau di lingkungan pekerjaan, lingkungan apa ya, lingkungan pertemanan kah, atau hubungan asmara itu. Nah, kayak gitu sih. Terus aku juga ngeliat di sini ya, ini langsung kelihatan love life-nya padahal aku belum shuffle. Beberapa dari kalian yang lagi LDR, mungkin yang lagi separation, lagi jeda, atau lagi terpisah. Aku ngerasa energi misterius ini bisa jadi yang bakalan terjadi nanti. Kayak apa yang kamu gantungkan harapan kamu itu ke seseorang, kayaknya nggak membuahkan hasil yang baik gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa digantung sama seseorang atau lagi LDR ya, apa ya, mungkin ini kayak semacam peringatan supaya kalian nanti bisa mengendalikan emosi pada saat tiba-tiba seseorang yang kalian tunggu ini, yang kalian harapkan ini malah berpaling ke orang lain gitu. Jadi ya itu sih kayaknya, mudah-mudahan yang buruk gak terjadi ya, tapi saran aku, kalian harus siapkan mental untuk menghadapi hal-hal ke depan nanti, bisa yang baik atau yang buruk ya, kalian bisa menghadapinya gitu. Jadi yang LDR tadi atau yang selama ini digantung ya, saran aku gak usah terlalu berharap ya, supaya nanti kalian nggak terlalu kecewa gitu. Oke, sekarang kita shuffle. Ini langsung kebaca love life, tapi ini aku tambahin lagi ya yang love life-nya. Ini ada Nine of Pentacles. Lalu ada Ten of Swords. Oke, ini ditaruh di sini aja ya. Terus ada Six of Wands, The Sun, Ace of Cups, dan Queen of Pentacles. Oke. Jadi kalau love life-nya ya, ini kayaknya berkaitan dengan yang tadi juga. Energi misterius itu bisa aja kayak kalian bakal dapat sebuah kabar gitu ya. Kalian bakal dapat sebuah kabar. Kabar itu bisa dari apa aja ya, bisa dari siapa aja. Yang membuat beberapa dari kalian itu jadi memilih single, jadi memilih fokus ke karir, fokus ke tugas tanggung jawab sama kreativitas yang kalian punya sekarang gitu. Dan kabar ini ya, kayaknya indikasinya itu lebih kayak kabar buruk, karena ngebuat kalian jadi terpuruk gitu, jadi drop. Jadi aku bilang harus siapkan mental, harus siapkan emosional, kendalikan diri gitu. Karena ketika kalian nanti udah ngerasa terpuruk banget, kalian tuh jadi susah sebenarnya bangkit lagi. Jadi kayak bangkit itu pergerakannya agak lambat gitu loh. Gitu. Tapi ini nggak usah terlalu diratapi sih, misalnya ini kabarnya nanti ngebuat kamu sedih, terutama soal love life ya. Misalnya kamu dengar kabar pasangan kamu
berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi kamu single gitu ya. Nah, walaupun kamu nanti terpuruk di sini, kayaknya nanti ada energi cinta baru juga yang datang ke kamu. Jadi energi cinta baru ini bisa aja ngebuat kamu jadi semangat lagi, jadi bangkit lagi gitu. Tapi ya aku saranin ini kan energinya misterius tuh ya. Jadi belum pasti energi cinta baru ini bisa ngambil hati kamu sepenuhnya. Walaupun dia bisa buat kamu semangat gitu, buat kamu bahagia. Karena kayaknya nanti tuh kamu masih belum bisa ngelupain pasangan kamu yang dulu, yang sebelumnya. Makanya ya pesan aku, kalau nanti cinta baru ini datang ya kamu jangan langsung buru-buru ngasih harapan ke dia kalau kamu sendiri belum move on dari yang lama gitu. Jadi kamu benar-benar harus ini sih, kendalikan emosional sih yang pertama, yang terutama untuk menghadapi energi-energi misterius yang bakalan datang. Dan aku rasa juga beberapa dari kalian udah ngerasain tahap-tahap yang ada di sini, beberapa tahap yang di sini kayaknya udah ada yang ngerasain gitu. Oke, kita lihat ininya, message-nya. Pertama ada attraction. Ada forgiving and learning. Ada wedding. Lalu love yourself first. Deception. Dan keep an open mind. Oke. Jadi message-nya, message-nya itu kamu harus belajar tentang apapun yang kamu hadapi di kehidupan kamu. Belajar ini bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi setiap kejadian itu kamu ambil hikmahnya supaya kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa mentalnya, lebih dewasa pribadinya gitu. Dan maafkan orang-orang yang menyakiti kamu. Jadi kalau kamu ngerasa orang yang kamu sakiti ini perlu dapat ganjarannya atau perlu dapat balasannya, itu sebenarnya nggak perlu kamu lakukan. Kamu cukup fokus ke diri kamu sendiri supaya diri kamu selalu bangkit gitu. Dan aku lihat di sini ya, beberapa dari kalian yang ditinggalkan atau dikecewakan sama pasangan itu karena kalian itu cinta banget sama dia. Kamu tuh cinta banget sama dia sehingga kamu lupa sama diri kamu sendiri. Makanya di sini dibilang love yourself first. Jadi kalau kita mau dicintai orang, mau dianggap sesuatu yang berharga untuk orang, kamu harus cintai diri kamu dulu. Kamu harus buat diri kamu itu bahagia. Kamu harus buat diri kamu itu berharga. Nah, kalau kamu udah menjadi seseorang yang berharga, orang pasti menghargai kamu. Orang pasti mencintai kamu dengan sangat berharga gitu. Lalu ada waiting di sini ya. Mungkin ada yang udah punya pernikahan. Jadi
terpuruk banget kalau dikecewakan sama pasangan, atau mungkin ada yang udah rencana untuk menikah tiba-tiba batal kayak gitu. Jadi ya jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena apa yang terjadi di hidup kita itu pasti ada maksud dan tujuan dari Sang Pencipta gitu. Terus ada deception atau topeng. Ini mungkin kayak gini ya, kamu tuh nggak perlu pura-pura bahagia di hadapan orang kalau sebenarnya kamu punya kesedihan, kamu punya rasa khawatir. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja di hadapan orang, karena kamu juga butuh untuk dimengerti gitu. Dan keep an open mind, jadi berpikirlah secara terbuka apapun yang terjadi di hidup kamu, entah itu persoalan dalam studi kah, persoalan dalam pekerjaan, atau dalam asmara, itu kamu harus berpikir secara terbuka, karena namanya hidup itu ya nggak selalu tentang kebahagiaan, tapi ada juga kesedihannya. Cuma ya itu tadi aku bilang, kalau kita senang itu jangan berlebihan, kalau kita sedih juga jangan terlalu berlarut-larut gitu. Oke, aku rasa ini yang untuk pilihan kedua. Ini belum tentu cocok ke kalian semua, jadi kalian ambil cerita positifnya aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dah. Gelas yang ketiga, pilihan ketiga yang kipas ini ya. Oke, ini pilihan ketiga. Aku shuffle dulu kartunya. Yang pertama, ini ada Two of Cups. Sini aja ya. Lalu ada Ten of Pentacles, Four of Wands, wah, Strength, Page of Cups, Eight of Swords. Oke. Jadi ini pembacaannya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Dan ini bisa cocok ke kalian, bisa enggak. Kalau misalnya nanti ini ceritanya bukan tentang cerita kalian, ke cerita kamu bisa lihat di pile-pile pilihan yang lain, mana tahu energi kamu ada di situ. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti ini bukan energi kamu, karena general reading itu menarik energi banyak orang gitu. Oke, kita lihat energi misterius yang bakal muncul pada dirimu. Dan aku rasa juga beberapa dari kalian udah mulai ngerasa energi ini muncul saat-saat ini gitu ya. Oke, jadi aku lihat ya di sini. Kayaknya pilihan ketiga ini mirip kayak pilihan kedua. Miripnya itu di bagian pas hasil shuffle-nya itu yang menonjol itu tentang love life gitu loh, tentang percintaannya. Kalau secara umumnya paling tentang ini ya, langkah kalian menuju ke tahap kehidupan yang selanjutnya. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang
nanti melangkah ke jenjang pernikahan kah, atau lamaran dulu, tunangan dulu, kayak gitu. Karena ini bisa sekarang udah kalian rasakan, atau nanti ini jadi kabar gembira buat kalian, kabar misterius ini ya. Ini bisa aja kalian bakal bersatu dengan jodoh kalian gitu. Jadi yang belum punya jodoh mungkin ini bakalan segera ketemu sama jodohnya, bakalan nikah segera gitu. Ya kita aminkan ya. Tapi di sini ya, energi misteriusnya itu kayak gini. Selain yang tadi, orang yang jadi pendamping kalian ini itu orang yang benar-benar kalian cintai. Dan aku ngerasa kamu yang lebih, apa ya istilahnya, lebih terikat sama dia gitu. Mungkin energi misteriusnya lebih kayak dia itu kayaknya nanti bisa jadi sosok yang mengendalikan kamu. Jadi kamu harus ini dari sekarang harus preparing diri kamu gitu loh, menghadapi orang kayak gini. Bisa aja nanti, mungkin sekarang beberapa ada yang udah sadar tuh kalau dia itu ya, pasangan kamu itu orangnya keras. Tapi ada tuh yang nanti baru ketahuan ke depannya gitu, kalau dia itu emang benar-benar keras gitu. Dan kamu jadi nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau pernikahan ini udah terjadi gitu kan. Cuma ya sarannya ya, kalau misalnya misalnya belum nikah, coba untuk kayak kenali dulu orangnya secara mendalam. Jangan langsung kayak buru-buru dengan alasan cinta langsung kayak ngegas aja gitu untuk nikah, padahal belum terlalu kenal. Kan nggak apa-apa tuh, pasti banyak waktu untuk mengenal satu sama lain gitu. Jika kalian rasa kalian nggak terburu-buru gitu kan. Itu sih kayaknya. Sekarang kita perjelas lagi pakai kartu ini. Oke. Aku shuffle dulu ya. Wah, ayamku berkokok. Ini aku readingnya subuh-subuh loh. Sebelum sahur. Tapi ayamku udah bangun. Ini ada jumping card tadi. Nih, the Fool. Ada the new beginning. Jumping card lagi. Judgment. Kita lihat ini ada Two of Swords. Ini jumping card juga. Ada Six of Swords. Ada Ace of Wands. Sama Ten of Pentacles. Oke. Ini kayaknya memang bener deh. Kayaknya banyak di antara kalian yang udah pengen nikah gitu, atau ada rencana nikah, atau kalian udah ngerasain saat-saat ini gitu ya. Jadi kamu tuh udah didekatkan dengan takdir bertemu jodoh kamu. Tapi energi misteriusnya itu
itu yang harus harus siap kamu hadapi mungkin ya. Karena beberapa dari kalian mungkin ada yang nikah sama orang yang dari tempat yang berbeda gitu ya. Misalnya beda kota, beda negara gitu, atau beda pulau. Nah, di sini bisa ada dua kemungkinan. Bisa aja nanti kalian jadi LDR sama dia. Jadi kalau nikah sama dia itu bisa jarang ketemu karena dia kerjanya di tempat yang beda dengan kalian. Terus bisa jadi kemungkinan kedua, kalian jadi dibawa sama dia pindah ke tempat yang baru gitu. Nah, itu yang nanti buat kamu bingung. Kamu bingung nanti. Tapi di sini aku saranin ya, kamu harus bisa ngambil keputusan. Terutama bagi kamu yang pekerjaannya nggak terlalu terikat, mending kamu yang ngalah. Kamu harus mementingkan pernikahan kamu daripada pekerjaan. Kalau misalnya pekerjaan kamu nggak terikat. Nah, sedangkan kalau pekerjaan kamu terikat ya harus kamu yang membawa pasangan kamu ke tempat yang baru itu. Tapi kalau dua-dua pekerjaannya terikat ya salah satu harus ada yang ngalah dong. Supaya apa? Supaya pernikahannya itu lancar, maksudnya rumah tangganya itu jadi sakinah mawaddah warohmah gitu loh. Karena pacaran aja ya, kalau kita pacaran LDR itu aja nggak enak, apalagi kalau nikah habis nikah itu masa kita LDRan gitu. Ya beberapa ada yang kuat ngejalanin, tapi kan kebanyakan nggak tahan dengan hal kayak gitu. Oke, kita lihat dulu message-nya. Pertama ada true love. Oke, true love, cinta sejati. Ada retreat, kemudian let go of control issues, stay optimistic about your love life, reconciliation, dan you deserve love. Oke. Jadi kamu harus percaya ya, siapapun orang yang kamu nikahi, siapapun jodoh kamu, itulah cinta sejati kamu. Kamu harus percaya. Seperti apapun sifat buruknya, sifat baiknya nanti, kamu harus terima. Kalau misalnya sifatnya itu kadang ngebuat kamu nggak nyaman, ngebuat kamu bosen, atau ngebuat kamu jadi nggak bersemangat, coba retreat gitu bareng dia, jalan-jalan kemana kah, honeymoon kah gitu. Tapi kalau belum bisa keluar rumah ya di rumah ngelakuin hal-hal yang romantis kan bisa, supaya memperbaiki hubungan, membuat hubungan jadi nggak monoton gitu. Karena setiap terjadi perbedaan nanti atau perdebatan ataupun pertengkaran itu nanti bisa diatasi kok, asal kalian mau menciptakan kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu diciptakan ya. Lalu ada let go of control issues. Nah, jangan biarkan orang lain mencampuri rumah tangga kamu, jangan biarkan orang lain itu ngasih pengaruh-pengaruh negatif ke pernikahanmu. Jadi kamu harus lebih percaya dan lebih menaruh harapan ke pasangan kamu, bukan ke orang-orang sekitar kamu yang mungkin nggak pantas untuk mencampuri kalian.
Lalu ada stay optimistic about your love life. Harus optimis. Kalau ini memang udah jodoh kamu, ya nggak perlu juga takut berlebihan dengan sifat buruknya nanti gimana. Jadi jangan kebanyakan takutnya, karena setiap orang itu menjalani rumah tangga ya, menjalani komitmen itu kan pasti ada pahitnya, ada manisnya juga. Makanya harus optimis gitu. Apapun itu ya harus dijalani sih bareng-bareng. Dan reconciliation itu bisa jadi gini loh, kayak entah nanti ya ada salah satu dari kalian yang masih mengharapkan orang-orang sebelumnya atau orang-orang masa lalu itu, kalau bisa jangan lagi lah lihat-lihat ke belakang. Apalagi kalau kalian udah ada perselisihan, jangan lagi kalian membanding-bandingkan pasangan dengan pasangan yang sebelumnya gitu. Kalau bisa ya kalian berduanya yang ini aja, yang berjuang, kalian berdua aja yang difokuskan, gak usah fokuskan ke orang-orang lain, gak usah fokus dengan orang-orang sebelumnya. Jangan banding-bandingkan pasangan kamu sekarang dengan pasangan kamu yang dulu gitu. Lalu ada you deserve love, kamu layak untuk mendapatkan cinta. Dia juga demikian. Jadi jangan sekedar kayak karena dia punya sifat buruk kamu langsung takut. Padahal kamu juga punya sifat buruk kan. Dia aja nggak takut ngadepin kamu. Jadi ya itu tadi ya, harus deserve gitu. Harus bisa melayakkan seseorang supaya orang lain melayakkan kita jadi pasangannya gitu. Oke, aku rasa ini aja yang file 3. Ini nggak tentu resonate buat kalian semua, belum tentu cocok buat kalian semua. Ambil aja cerita positifnya, semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.